Liha, qaliliha wa kathiriha, dan meninggalkan dunia, ala ahliha, atas penghuninya, qaliliha yang sedikitnya, wa kathiriha dan yang banyaknya. Ini kita masih masuk dalam bagian tentang perkara asal zuhud. Tatkala musannif menyebutkan thumma, kemudian i'lam, ketahuilah olehmu, anna asla zuhdi, bahwa asal zuhud itu al-ijtinabu 'anil maharim. Yang pertama adalah menjauhi diri dari hal-hal yang haram, kabiriha, baik yang besar haramnya, wasagiriha, dan juga yang kecil haramnya. Itu yang pertama sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya ya. Jadi asal zuhud yang pertama menjauhi diri dari segala hal-hal yang haram, baik yang besar keharamannya dan juga yang kecil. Lalu yang kedua, wa ada'u jami'il faraidi, yakni menunaikan sekalian kefarduan. Maknanya menunaikan sekalian kewajiban. Yasiriha, yang mudah kewajiban tersebut, wa asiriha, dan juga yang sulitnya, baik kewajiban yang enteng dan kewajiban yang berat. Kalau kita pengen bisa dapat kepada zuhud, maka kita mesti tunaikan segala kewajiban itu. Lalu yang ketiga, tarkud dunya ala ahliha, meninggalkan dunia atas penghuninya. Apa makna meninggalkan dunia atas penghuninya? Meninggalkan diri dari segala apa yang ada pada dunia, meninggalkan diri dari segala apa yang ada pada dunia. Apa makna meninggalkan diri? Meninggalkan segala keinginan di dalam diri atas dunia, meninggalkan segala keinginan di dalam diri atas dunia. Itu makna ahliha. Jadi yang ditinggalkan keinginannya, ya, kepengennya, syahwatnya sama dunia, ya. Qaliliha, baik yang kecilnya, wa kathiriha, dan juga yang banyaknya. Kalau kita mau sampai kepada pangkat zuhud, maka kita mesti rela untuk meninggalkan segala keinginan dunia, segala apa-apa yang menjadi sesuatu syahwatnya, isytiaqu nafsi ila syai', kepengennya diri kepada sesuatu daripada bagian dunia, baik sesuatu yang diinginin itu sedikit dan juga sesuatu yang diingini itu banyak. Tinggalin gitu ya, tinggalin. Karena kalau kita umpama harta masih pada keinginan yang sedikit yang kecil, tapi kita kejar juga itu, maka orang yang masih mengejar bagian dunia belum sampai kepada pangkat zuhudnya. Apa sih zuhud? Bukan zuhud. Tarku dunia, tarku rahati dunia, ya. Tarku rahati dunia, talaban li rahatil akhir. Meninggalkan kesenangan dunia karena menuntut kepada kesenangan akhirat itu. Kira-kira kalau orang meninggalkan kesenangan dunia, apakah dia itu berarti meninggalkan dunia? Bukan. Jadi diambil dunia itu biqadri kifayati, sekedar cukup perlunya. Sebab kita kalau total meninggalkan dunia pada sesuatu yang ada di dalam dunia, nggak akan pernah bisa, karena tuntutan akhirat
ada kalanya perlu kepada dunia. Hatta ahli tajrid lagi. Orang yang udah nggak hajat sama sekali sama dunia, tetap bagian-bagian dunia dia masih perlu. Contoh, sholat nutup aurat pakai pakaian, pakai baju. Dunia bukan? Dunia baju. Terus kalau dia nggak butuh dunia, dia sholat telanjang jadi kan? Biar kata ahli tajrid orang soleh tadi sholat telanjang nggak jadi. Karena syarat sah sholat nutup aurat. Perihal makan, ya kita umpama orang nggak makan lemes badan kita, buat mendirikan tulang kita ini biar bisa dibawa ibadah jadi berat. Maka obatnya makan dunia bukan? Dunia. Dia makan, yang nggak boleh itu lebih dari hal yang dia perlu. Kalau timbang urusan makan sih, makan soto, makan somai, makan bakso, makan kebuli, makan apa juga, sama nggak? Apa sama? Makan. Tujuannya? Ya kenyang si perut gitu. Kan gitu semua tujuannya. Nah, berarti pada saat itu apa yang ada pada dirinya, apa yang ada di hadapannya, itu yang diambil di qadri kifayatihi, sekedar urusan kecukupannya, zuhud. Maka lebih dari sekedar kecukupan ini khawatir masih apa yang disebutkan sebagai orang yang masih berhajat pada dunia gitu, atau cinta dunia. Itu yang dia khawatir, ya. Bukan berarti orang zuhud orang yang nggak boleh hajat dunia, bukan hajat dunia, tapi diambil dunia bila dari kifayati, sekedar kecukupan saja, ya. Jadi yang ketiga, asal zuhud itu meninggalkan dunia ala ahlinya, atas ahlinya, sedikitnya dan juga banyaknya. Li'anna man la qana'ata lahu la yasihu lahu tawakkul. Karena bahwasanya siapa orang yang tidak ada qanaah bagi dirinya, maka tidak sah baginya tawakal. Siapa orang yang tidak ada qanaah bagi dirinya, maka tidak sah baginya tawakal. Orang tidak akan pernah bisa tawakal kalau tidak ada qanaah. Apa qanaah? Al-qanaatu hiya ridha bi qismatillah. Qanaah itu adalah ridha, ya, dengan apa yang Allah bagi kepada dirinya. Itu cukup, merasa cukup dengan apa yang Allah bagi buat dia fi umuri dunia, di dalam urusan dunia. Itu qanaah namanya. Maka orang tidak akan pernah bisa sampai kepada pangkat tawakal kalau belum ada qanaah dalam dirinya. Nah, qanaah ini terhadap dunia, ya, qanaah itu terhadap dunia, merasa cukup dengan apa yang Allah bagi. Kalau Allah bagi kita umpama 100.000, senang hati kita. Besok ternyata kita dibagi sama Allah 20.000. Sedih nggak kira-kira? Sedih nggak kira-kira? Kalau sedih belum qanaah namanya. Ada orang siapin makanan, ada nasinya, ya, ada udangnya, enak nggak udang? Apa yang enak kira-kira? Saya jarang makan enak. Apa enak kira-kira? Ada ayamnya, ya, ada kambing gorengnya. Kan enak-enak tuh lo kasih. Musinya bersyukur kan? Bersyukur. Udah ada yang enak-enak, tinggal makan. Yang kata gini, ini nggak ada kerupuknya nih. Udah yang enak-enak semuanya ada, yang ditanyain kerupuk. Itu makan masih nyari kerupuk, belum pernah. Itu segitu aja tuh belum pernah. Makan udah ada kerupuknya, ya, udah ada ayamnya, tinggal makan. Dia kata gini, nggak ada sambal ya. Itu perkara nyari sambal aja buat qanaah namanya.
Karena pengertian qanaah merasa cukup dengan apa yang ada gitu. Cukup dengan apa yang Allah bagi buat dirinya. Kalau masih nyariin yang gak ada, berarti belum qanaah. Nah, pikirin deh, itu timbang nyariin sambal aja belum qanaah. Nyariin kerupuk belum qanaah. Ini omongan bisa ditanggung jawabkan nih insya Allah begitu. Coba bayangin dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kerupuk. Biasa dikasih 50.000 sama Allah Ta'ala, 100.000. Suatu saat dikasih 20.000. Sedih gak? Lempengan sedih, belum qanaah. Qanaah itu ridho, malah itu senang, menerima. Ya, merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Makanya pernah ada seorang ulama memberikan penjelasan ini. Ada orang dikasih makan dulu sama Allah Ta'ala. Suatu hari nggak dikasih makan. Suatu hari nggak dikasih makan sama Allah Ta'ala, dikosongin. Sedih kan? Mesti kalau kayak begitu sabar apa gimana? Wow, dia bilang sabar, tapi justru tuh orang setelah dapat omongan ini yang sabar ya, itu orang lebih dulu bersyukur sama Allah Ta'ala. Bukan sabar, bersyukur. Umpama umurnya 50 tahun, dikatakan gini, alhamdulillah ya Allah, 49 tahun 11 bulan ya, 29 hari kau kasih hamba makan terus, baru sehari doang gak makan ya Allah, ya kemarin 11 kan 49 tahun 11 bulan makan mulu gitu. Masih syukur juga sama Allah Ta'ala. Coba kalau mau kita kayak begitu, nggak pikiran syukur gitu ya. Ya. Ini kadang orang tuh begitu ya, memandang sesuatunya tergantung bagaimana Allah Ta'ala berikan kekuatan diri dalam urusan agama kepada orang itu. Kalau yang orang nasar bersyukur, mau dikasih nikmat banyak juga nggak bersyukur, kurang aja. Gitu, ya. Kalau orang nggak bisa bersabar, hati dikasih nikmat, bawaan ngeluh gitu. Tapi kalau orang yang Allah kasih kebaikan, bagaimana apa yang ada dia bisa tempatkan pada posisinya pas, munasib, gitu loh ya. Maka li'anna man la qana'ata lahu, siapa yang tidak ada qanaah bagi dirinya, la yasihu lahu tawakkul, maka tidak sah bagi tawakalnya. Ya. Wa man la tawakkal, asy tawakal. Tawakal. Enteng tawakal apa? Berserah diri, gitu ya, berserah diri. Maka siapa orang yang tidak ada qanaah dalam dirinya, tidak akan pernah sah berserah dirinya kepada Allah Ta'ala. Dia ngaku berserah diri tapi gak ada qanaah, gak terima yang Allah kasih. Bohong tawakalnya, gitu ya, pasti bohong tawakalnya. Wa man la tawakkul lahu, siapa orang yang tidak ada tawakal bagi dirinya, gak ada tawakal, tidak ada berserah dirinya sama Allah, la yasihu lahu taslim, niscaya tidak sah baginya taslim. Taslimun apa taslim? Menerima. Ya, kalau tawakal itu berserah diri, kalau taslim itu menerima, betul-betul diterima, bukan sekedar merasa cukup. Kalau qanaah merasa cukup. Kalau taslim ini menerima pada tingkatan pasrah. Udah mau apa jadi? Dikasih makan nggak apa-apa, nggak dikasih makan sama Allah nggak apa-apa, begitu. Ya, kalau orang qanaah itu yang apa Allah kasih terima, ya, dia rasa cukup. Tapi ada kalanya kalau memang kosong mesti dicari aja. Kalau taslim enggak, begitu. Ya, dia udah benar-benar tuh penyerahan diri sama Allah itu udah jiwa raganya. Menerima, gitu ya, menerima segala ketetapan hukum Allah Ta'ala, itu taslim. Maka siapa orang yang tidak ada tawakal, maka tidak sah baginya taslimnya. Ya, taslimnya tidak akan sah. Fatawakkulu, maka adapun tawakal itu huwa thiqatu bima indallah. Tawakal itu adalah percaya dengan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Kita percaya itu tawakal,
tawakal itu percaya dengan apa yang ada di sisi Allah. Apapun yang ada di sisi Allah kita percaya. Mau Allah bikin apa juga, perbuat bagaimana buat kita juga kita percaya. Itu yang terbaik dari Allah Ta'ala. Allah nggak mungkin salah sikap, Allah nggak mungkin salah perbuatan. Fi'lullahi kulluhu jamil. Perbuatan Allah semuanya indah. Kita mesti yakinin perbuatan Allah itu semuanya indah. Itu namanya menyimpan kepercayaan dengan apa yang ada di sisi Allah. Ya. Wal ya'su amma fi aidin nas, dan juga berputus asa dari apa yang ada di dalam tangan manusia. Itu tawakal. Sama apa yang ada di sisi Allah kita percaya betul, tapi dengan apa yang ada di tangan manusia kita berputus asa. Kira-kira kalau sama manusia kita suruh berputus asa bergantung kira-kira. Kalau kepada manusia kita diperintahin suruh berputus asa, apa disuruh bergantung? Berputus asa. Sama manusia jangan bergantung. Maknanya berputus asa itu tidak bergantung kepada manusia. Mau lihat orang duitnya banyak, mau lihat orang kantongnya tebal, mau lihat orang ATM bererot lagi umpama, ya mobilnya berjejer. Kita disuruh berputus asa dari perkara yang ada di tangan manusia. Jangan bergantung aja, jangan berharap ke orang. Kalau sama Allah disuruh percaya. Orang sih timbang apa yang banyak, mobilnya banyak, dicolong orang hilang. Ya kayak yang tadi kasus di mana itu berita di Balikpapan nih. Siapa yang mau orang kayak begitu? Atau ada kontainer ngobrol remnya. Celaka yang meninggal berapa orang tuh banyak. Apa dia kepikiran di rumah? Hancur mobilnya. Bukan cuma mobilnya, nyawa ini. Hal-hal yang kayak begitu ini menunjukkan kalau kita sama apa yang ada di tangan manusia itu suruh berputus asa. Jangan percaya orang, jangan bergantung orang, ya, jangan menyender orang. Kalau bergantung sama Allah, kalau percaya sama Allah, kalau mau berhajat sama Allah, itu makna tawakal. Ya, jadi apa tawakal? Tawakal itu percaya dengan apa yang ada di sisi Allah dan berputus asa dari apa yang ada pada tangan manusia. Jadi, kita timbang dijanjiin motor sama orang tadi girang, itu janji doang, girang. Nanti lah insya Allah ya ada kasih motor. Begitu. Kapan? Ntar kalau dari kelihatan enak mana? Apa yang orang minta? Ya pengen dari dirinya dikerjain. Pokoknya ente datang pagi-pagi ya, sebelum subuh udah ke rumahnya, anda nggak mau tahu. Kalau ente lihat nanti nggak sampai, jangan harap motor dari anda. Siap. 2:30 udah nongkrong dulu. Demi apa? Pasti nggak? Belum pasti. Kalau orang yang dijanji umurnya panjang, udah nongkrongnya udah seminggu. Ya jadinya pokoknya 2 minggu lah kita nongkrong sebelum subuh mana dikasih motor. Udah seminggu nongkrongnya 2:30 pagi daerah lain bisa nggak boleh bangun pagi, bangun pagi. Mending di saat sholat subuh cuma suruh bangun pagi doang ngetes kesetiaan gitu. Dikerjain aja. Masuk hari ke-10 yang janjian meninggal. Motor jadinya kecewa. Tapi kalau sama apa yang pada si Allah Ta'ala, jangan pernah kita berputus asa. Wala tayasu an rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Ya, jangan berputus asa pada Allah. Tapi pada apa yang ada di manusia berputus asa. Itu mana tawakal. Fataslimu, maka adapun taslim wa yaitu al-inqiyadu li amrillahi ta'ala wa tarkul i'radi fi ma la yulaimu. Taslim itu adalah al-inqiyad, tunduk patuh
li amrillah ta'ala, kepada perintah Allah Ta'ala. Ya, taslim itu tunduk patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Wa tarkul i'radi, dan meninggalkan berpaling diri fi ma la yulaimu, pada perkara yang tidak ada kesesuaian. Itu taslim namanya. Sama apa yang Allah perintahin dikerjain semuanya. Tunduk patuh, tidak ada sedikit pun penyelewengan, tidak ada satu pun penyangkalan. Itu taslim. Apa juga yang Allah perintahin, apa yang Allah pengenin, dia perhatikan satu demi satu. Jangankan hatinya, ya, perbuatannya tidak pernah menyimpang dari Allah Ta'ala. Hati yang orang nggak tahu, dianggap hanya Allah Ta'ala yang tahu si hati orang. Hatinya pun sedikit tidak pernah bengkok dari apa yang Allah Ta'ala inginkan. Buat kelebihan ngomong dikit aja itu, kalau dirasa itu jadi keburukan, enggak. Sedikit pun tidak. Datang kebaikan, dia pengen banget cerita kebaikan dirinya sama orang biar orang tahu. Dia pikir lagi, enggak mesti orang tahu. Buat apa tujuannya? Mau cari pujian, mau cari pamer. Kesulitan dirinya, kesulit apapun, dia pengen ngomong biar orang kasihan gitu. Pikir lagi. Allah tempat bergantung, bukan orang, bukan manusia, bukan makhluk. Enggak jadi. Jadi pada apa yang Allah pengenin diikutin, apa yang Allah pengenin ditinggalin. Itu namanya al-inqiyad, tunduk, ya, patuh pada perintah Allah Ta'ala. Wa tarkul i'radi, dan meninggalkan berpaling diri, ya. Dia tinggalkan dirinya, dia palingkan dirinya dari apa? Fi ma la yulaimu, pada perkara yang tidak ada kesesuaiannya, yang bagus nggak bagus, yang nggak sesuai, tinggalkan semuanya. Dipalingkan dirinya, begitu. Ya, kalau orang udah punya taslim begitu, betul-betul nafsunya ketata nih. Dia nafsu bisa ketata. Begitu. Kenapa? Karena yang diutamakan perintah Allah. Perintah Allah begitu. Sampai dia mau berbangga diri saja nggak kuat. Datang tuh dalam hatinya, mau ngapain? Mau dipuji orang, mau ditepokin orang, pengen ngapain? Biar dianggap soleh, biar kata orang wali begitu. Makanya taslim itu tingkatannya tinggi. Bisa jadi wali yang lagi diuji begitu. Ya kalau kayak kita sih, ya sampai tawakal udah kepada begitu. Ya bisa percaya sama apa yang ada daripada Allah Ta'ala, berputus asa pada ada yang manusia udah kepada begitu. Apalagi sampai ke tingkatan taslim. Ya mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita, ya, agar kita bisa menjalankan segala hal-hal yang terpuji, hal-hal yang senantiasa diridhai oleh Allah Ta'ala, dan menjauhi diri dari segala hal-hal yang tercela, hal-hal yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu sadisatu wa thalathun, dan ini adalah